Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Quran, di mana ini kita sudah masuk pada pertemuan keempat pada bagian materi, di mana kita masuk kepada pembelajaran bab 3 atau bab 3, di mana di sini kita akan membahas tentang makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah At-Tin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat kalian mudah bisa kalian pahami, dan insyaallah ilmunya akan berkah dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita masuk pada pembelajaran pendidikan Al-Quran bab ketiga, makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah tin dan buah zaitun ya. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis surah At-Tin, memahami makna kandungan, membaca, menulis sampai dengan mendemonstrasikan hafalan. Karena surah At-Tin ini adalah hafalan kita di semester ini. Di akhir semester nanti akan Bapak tagih hafalannya tentang hafalan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Oke, kita masuk kepada kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis surah At-Tin. Kita buka halaman 23 surah At-Tin. Surah At-Tin diturunkan di Mekah dan terdiri atas 8 ayat. Ayat ini tentang rahasia penciptaan manusia sebagai makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta. Hal ini langsung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat keempat surah ini. Masih tersisa beberapa poin penting dalam ayat ini yang perlu dibuka rahasia yang terkandung di dalamnya. Misalnya tentang buah tin, zaitun, dan bukit Tursina sebagai perangkat baladul amin, yaitu negeri yang aman. Apa maksud dari ayat tersebut? Mari kita bahas dengan dimulai dengan membaca surah At-Tin. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, wattini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun, wa turi sinin, demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, maka apa alasan wahai orang kafir untuk mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil seadil-adilnya? Di sini ada beberapa kosakata bisa kalian analisis ya. Di sini bisa kalian artikan kata per katanya sudah lengkap.
pada buku ini. Untuk itu kita langsung kepada menganalisis ya. Untuk menganalisis ini adalah bagian daripada tajwid, yang dimana tiap kalimat ini memiliki hukum ya. Di sini ada alif lam syamsiyah watini, ada alif lam yang dimana lamnya nggak pakai sukun, tetapi kalimat berikutnya pakai ta yang menggunakan tasydid ya. Kemudian untuk mat masih belum kita pelajari, jadi kita lewati dulu. Insyaallah nanti kan kita pelajari kalau sudah materinya sudah Bapak sampaikan. Kemudian di sini ada wa hadzal baladil amin. Hadzal baladi. Di sini ada kata hadza bertemu alif lam yang bertemu dengan huruf ba. Beda dengan kalimat tadi, lamnya tadi sebelumnya nggak pakai sukun, tetapi kali ini memakai sukun yang menandakan hurufnya adalah hukumnya alif lam qamariyah. Qamariyah adalah bulan ya, yang berarti qamariyah bisa dilihat atau bulan bisa dilihat, sehingga lamnya bisa dilihat atau bisa dibaca. Jadi cara membacanya wahadzal baladil amin, bukan wahadzab baladil amin. Kemudian di sini ada laqad khalaqnal insana. Oke, di sini kita masuk ke hukum tajwid baru, itu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro rumusnya adalah ba, ja, da, to, ko, yang berarti bisa biasanya disebut orang atau disikat orang baju di toko. Nah, di sini menggunakan huruf da dan huruf ko ya, laqad khalaqa. Nah, untuk rumusannya, kalau kalian ketemu ba, ja, da, to, ko yang berharokat sukun seperti ini ya, itu menandakan bahwa ini akan menjadi hukumnya qalqalah. Apa tadi? Qalqalah. Hanya saja qalqalah ini ada dua, yaitu ada qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Qalqalah sugro biasanya terletak di tengah-tengah huruf seperti ini, dan dia biasanya berharokat sukun, maka disebut dengan qalqalah sugro. Sedangkan kalau seandainya qalqalah kubro, itu biasanya menggunakan baja da toko atau baju di toko, sama hurufnya dengan ini, tetapi andakannya paling belakang. Nanti kita lihat apakah di sini ada nanti contohnya qalqalah kubro. Nah, jadi di sini yang jelas yang ada di hadapan kita ini adalah contoh daripada qalqalah sugro. Di sini ada da, baju, di, dal, dan toko huruf kelima ko ya, yang menandakan ini harus dipantulkan. Cara membacanya untuk qalqalah itu adalah dipantulkan ya. Jadi cara membacanya laqad khalaqnal insana. Jadi laqad ada pantulannya, laqad khalaqa, laqad khalaqa dipantulkan, ad aqqa, ad aqqa, ad aqqa itu dipantulkan. Dan biasanya karena ini qalqalah sugro, jadi nggak sebesar atau pantulannya dibandingkan yang ada di akhir. Laqad khalaqnal, laqad khalaqnal, ini adalah pemantulannya lebih kecil. Nah, ini namanya qalqalah sugro. Fi ahsani taqwim, taqwim harus ada pantulannya, jangan takwim, itu nggak ada pantulan sama sekali, salah itu cara membacanya. Bukan lakot, jangan lakot saja, tapi laqad, laqad, tapi khalaqa, ada sama aqqa pantulannya untuk dal. Kalau ba, ab, ja, aj, dal, ad, to, aqqa.
Kalau ko ak. Nah, itulah pantulan cara-cara memantulkan huruf-huruf qalqalah. Kemudian di sini sama tadi, di sini ada qalqalah lagi. Tsumma radadnahu. Radadnahu itu menggunakan qalqalah juga namanya, karena ini adakannya di tengah, namanya qalqalah sughra. Radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Di sini ada hukum alif lam. Apakah ini alif lamnya? Di sini adalah alif lamnya nggak pakai tasdid, tetapi kalimat berikutnya memakai tasdid. Alif lamnya nggak pakai tanda baca, nggak ada sukunnya, nggak ada tasdidnya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Alif lam matahari, saking terangnya matahari sehingga mataharinya nggak bisa dibaca atau nggak bisa dilihat. Nah, inilah yang disebut dengan alif lam syamsiyah, sehingga lamnya di skip. Wa 'amilus sholihati, jangan wa 'amilul sholihati, salah. Tetapi cara membacanya wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita bahas kepada alaysallah. Di sini ada sa bertemu kata Allah, itu disebut dengan lam tafkhim. Kenapa disebut lam tafkhim? Ini adalah cara membacanya untuk lam jalalah. Jadi pembahasan tajwid kita ini ada dua. Pertama ada qalqalah, ba, jada, taqa, dan yang kedua adalah lam jalalah. Lam jalalah ada yang tafkhim, ada yang tarkik. Untuk yang tarkik sudah Bapak jelaskan pada episode sebelumnya yang ada pada pertemuan ketiga. Di sana disebutkan tentang a'udzubillah. A'udzubillah. Di mana itu adalah contoh lam tarkik, ya. Kalau ini lam tafkhimnya. Nah, jadi sempurnalah pembahasan kita pada hari ini. Jadi lam jalalah kalimat Allah, ya, ini kata Allah, ya. Allah itu ada dua cara membacanya, bisa ditafkhimkan dan juga bisa ditarkikkan. Untuk cara membacanya, untuk yang tafkhim artinya Allah itu dipertebal, bukan alaisallahu, salah, tetapi dipertebalkan menjadi kata O. Alaisallahu. Cara mempertebalkan ini namanya disebut dengan tafkhim. Sedangkan kalau seandainya dipertipis namanya juga disebut dengan tarkik. Ada dua. Lam jalalah bisa menjadi tafkhim, bisa menjadi tarkik, ya. Tafkhim apabila kata Allah dipertebal. Tarkik apabila kata Allah itu dipertipis. Contoh, untuk kalimat tafkhim ciri-cirinya sebelum ada kata Allah ini harus kata sebelumnya berharokat di atas, ya. Apa itu berharokat di atas? Bisa fathah, bisa domah. Bisa fathah, bisa domah. Untuk fathah ini sa itu berharokat di atas, itu fathah. Maka cara membacanya dipertebal. Alaisallahu, yang salah seperti ini. Alaisallahu, salah, ya. Karena ini kata Allah harus dipertebal. Kemudian bagaimana contohnya seandainya domah, kita ganti menjadi harokat domah, maka cara membacanya seperti ini. Alaisallahu, kalau seandainya domah. Alaisallahu. Nah, tapi kalau seandainya kita ganti baris di atas itu diganti di bawah letaknya alaisi, ya. Jadi cara membacanya gini, enggak tebal lagi tetapi dipertipis. Namanya ini pindah ke hukum satunya, itu tarkik atau tipis. Alaisillahu, ya. Ada juga yang menyebutkan tafkhim itu dalam hukum tajwid namanya taglis, ya. Sama juga tebal, sama. Bisa tafkhim, bisa taglis, ya. Ada istilah lainnya, bisa tafkhim sama taglis sama-sama berarti tebal.
yang menandakan cara membacakan kata Allah itu harus memakai huruf O. Alaisallahu, jangan alaisallahu, kecuali seandainya kata Allah tadi berharakat di bawah, alaisillahu, atau kalimat yang kita pelajari pada episode sebelumnya, a'udzubillah, a'udzubillahi minasy a'udzubillahi billah, menandakan harakat di bawah itu berharakat kasroh. Nah, kemudian bertemu kata Allah itu namanya tarkik, tipis. Kalau tarkik atau tipis, maka kata Allah nggak pakai O lagi tetapi huruf A ya, yang menandakan cara bacanya billahi. Kalau di sini contohnya laisi, alaisillahu, alaisillahu, jangan alaisillahu, salah. Atau misalnya a'udzubillah, a'udzubillahu, salah juga itu kalau memakai O tetapi A ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian di paling ujung kayak kita cukupkan untuk materi tarhim dan tarkik. Ahkamil hakimin, ada alif lam ya. Alif lam ini ada harakat sukunnya yang menandakan itu adalah bulan purnama, itu alif lam qamariyah. Bulan purnama bisa dilihat, artinya lam ini bisa dibaca. Nah, ahkamil hakimin, ahkamil hakimin, jangan dibaca ahkamih hakimin, lamnya terskip, enggak, salah ya. Nah, itulah cara identifikasi kita pada hari ini. Membatasinya nggak selengkap yang sebenarnya, masih banyak hukum yang bisa kita pelajari, tapi Bapak membahas apa yang Bapak sampaikan materinya dulu biar lebih paham gamatan kita mempelajari tajwidnya. Jadi tajwid yang sedang kita pelajari ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian ada qalqalah baju di toko ya, sama dengan lam jalalah, itu ada lam tafkhim dengan lam tarkik. Oke, kita sudah membahas hukumnya itu. Nah, kemudian kita masuk kepada memahami makna kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, surah At-Tin terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan sudah Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin, itu buah tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Jadi namanya surah At-Tin diambil dari kata pertama ini. Kemudian ada 4 sumpah penuh makna pada permulaan surah ini sebagai muqaddimah dari suatu pernyataan penting. Yang pertama, wa itu adalah arti dalam bahasa Arab namanya sumpah. Jadi cara bersumpah dalam Islam ada 3, wallahi, billahi, sama tallahi. Jadi bukan kalimat sumpah itu bukan lillahi ta'ala, itu artinya niat dengan ikhlas. Dan itu bukan menandakan kalian bersumpah dengan menggunakan kata itu. Kata sumpah yang benar itu adalah menggunakan kata awalan waw, yang berarti sumpah yang benar itu adalah menggunakan wa. Wallahi, billahi, dan tallahi. Antara 3 tadi, mau pilih yang mana? Wallahi atau billahi, tallahi. Nah, di sini menggunakan kata sumpah ada 4 sumpah di sini. Yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sumpah yang kedua berbunyi waturi sinin. Oke, ayat pertama langsung 2 sumpah yang digunakan. Wattin, demi buah tin, wazzaitun, dan demi buah zaitun, 2 sudah. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai, 3 sudah. Dan yang terakhir wahadal baladil amin, dan negeri yang kota Mekah yang aman ini. Kata tin berarti buah tin, sedangkan zaitun artinya buah zaitun ya. Mengenai
arti dari buah, ya Allah menggunakan sumpah atas nama makhluknya itu sudah biasa, karena benda-benda yang disebut itu adalah ciptaan Allah, dan benda-benda itu adalah benda-benda yang diagungkan oleh manusia, sehingga membuat manusia akan percaya akan sumpah ini, karena ini adalah benda-benda yang sangat agung di mata manusia. Pertama, watin. Sebagai mufassir mengatakan dengan tegas, mereka mengartikan dua jenis buah ini sama-sama mengandung nutrisi yang luar biasa, atau merupakan suatu menjadi sarana-sarana kreatif. Sebagian mufassir lain percaya kedua sebutan ini merujuk pada dua gunung yang di atasnya terletak dua kota, yaitu Damaskus dan Yerusalem. Kedua kota suci ini merupakan negeri-negeri yang telah banyak membangkitkan para nabi besar Allah Subhanahu wa taala. Dua sumpah ini bersesuaian dengan sumpah ketiga dan keempat yang merujuk kepada negeri-negeri suci lainnya. Sebagian mufassir lain mengatakan bahwa dua gunung itu disebut dengan Tin dan Zaitun karena pohonan tin banyak tumbuh di gunung satu dan pohon zaitun gunung yang lain. Nah, jadi ada 4 sumpah tadi Bapak sebutkan, watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Ayat 1 ayat kedua tentang buah, ayat ketiga dan 4 tentang tempat, ya. Sehingga para mufassir mengartikan ayat 1 dan 2 itu sebenarnya menceritakan tentang tempat saja. Waturi sinin kalau di Google Map cek saja, itu ada masih tempatnya di kota Mesir. Itu adalah tempat bernyendirinya Nabi Musa untuk bisa berbicara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Kemudian yang keempat adalah wahadzal baladil amin. Itu tentu merujuk pada tempat juga, yaitu kota Mekah. Karena ayat ini disebut dengan Makkiyah, ayat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, sekarang apa tempatnya antara Atin dan Zaitun? Karena ayat 3 dan 4 tentang tempat. Jadi para mufassir mengatakan At-tin itu tempat yang banyak ditumbuhi buah tin, dan az-zaitun adalah tempat yang banyak ditumbuhi juga dengan buah zaitun. Apa itu? Maka di sini bisa diartikan bahwa At-tin itu kota Damaskus, dan az-zaitun itu adalah Yerusalem, Baitul Maqdis. Kalau Damaskus tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Yerusalem itu adalah tempat tinggalnya Nabi Isa. Kemudian Waturi Sinin itu adalah tempatnya Nabi Musa, ya. Dan yang terakhir wahadzal baladil amin, karena ini ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, ya jelas itu di mana, yaitu kota Mekah, yaitu tempat tinggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah At-Tin ini menguat tentang rahasia yang sangat indah untuk kita selidiki, ya. Tempat-tempat suci yang dibahas. Watin demi buah tin, yaitu tempat yang banyak tumbuh buah tin, itu Damaskus. Dan yang kedua adalah Yerusalem. Waturi sini itu tempat yang banyak ditemui buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis Nabi Musa. Inilah hasil analisis dari para mufassir dengan tegas bahwa gak cuma sekedar demi buah tin dan demi buah zaitun, itu demi tempat tinggalnya Nabi Nuh dan demi tempatnya Baitul Maqdis itu Yerusalem. Nah, jadi secara tersurat ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dua buah terkenal dimaksud, namun dengan lebih memperhatikan sumpah-sumpah selanjutnya keduanya cenderung sesuai dengan makna dua gunung atau dua buah tempat suci yang dihargai tersebut, yaitu gunung yang ada di Damaskus dan gunung yang ada di Yerusalem. Ada hadis dari Rasulullah yang menyatakan bahwa Allah memilih 4 kota di antaranya semua kota, dan dia menyatakan 3 ayat pertama itu tentang 4 kota yang dimaksud, yaitu demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, yakni tin adalah Madinah dan zaitun adalah Yerusalem, Tursina adalah Kufah, dan Baladil Amin adalah Mekah. Nah, ini beda hadis lagi, ya.
Kalau tadi para mufasir mengartikan, kemudian ada hadis Rasulullah yang memilih 4 kota yang mulia. Pertama, ada yang mengartikan kalau tin itu juga bisa berarti adalah Madinah. Ada yang mengartikan zaitun itu adalah Yerusalem. Tursina adalah Kufah, tepatnya Rasulullah SAW pernah bersinggah. Dan Baladil Amin adalah Mekah. Nah, banyak mufasir yang mengartikan tentang ini. Maksud penggunaan istilah Tursina sebagaimana yang diterjemahkan oleh sejumlah mufasir tampaknya adalah Tursina Bukit Sinai yang di sana ditemukan pohon zaitun yang lebat buahnya. Sinai ditafsirkan sebagai sebuah bukit yang penuh dengan karunia atau penuh pepohonan atau penuh keindahan. Nah, mungkin lebih lengkapnya kita akan membahas tentang pembahasan dengan tab-tab ini ya. Nah, ini berikut intisari akhlak mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pertama, watini wazaitun. Sesuai yang tadi Bapak sebutkan, tin adalah sebagian besar itu mengartikan sebagai tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus, yang banyak pohon tin, dan zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh buah zaitun. Namun hal ini belum membimbing pikiran kita untuk mendapatkan penjelasan yang dapat diterapkan manusia sehari-hari. Bila tin dan zaitun sebagai nama kota, tentu sulit bagi kita untuk mendapatkan petunjuk darinya. Jadi tin adalah buah padat yang bisa dimakan oleh manusia, berfungsi untuk mengenyangkan perut. Jadi biasanya kalau kalian yang sedang melakukan haji dan umroh biasanya mendapatkan buah-buah ini. Jadi inilah buah suci yang dimuliakan dalam Al-Quran dan sangat bagus untuk kita konsumsi. Ini adalah fakta bahwa buah tin adalah buah padat yang berfungsi sebagai makanan. Sedangkan zaitun lebih dikenal sebagai buah penghasil minyak. Ya, jadi lebih dikenal dengan minyak zaitun. Yang berarti kalau minyak zaitun artinya cairan, yang berarti minuman. Minuman yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau begitu, zaitun adalah lambang minuman. Dengan demikian, kita mendapatkan makna dari ayat pertama ini adalah demi tin dan buah zaitun, demi makanan dan minuman. Karena kedua hal ini adalah kebutuhan paling utama bagi manusia untuk dapat hidup di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada manusia tentang kedua hal yang paling penting bagi dirinya untuk dapat bertahan dan berperan sebagai khalifatullah. Tak mungkin kita berperan bila tak hidup, maka hidup itu adalah syarat utama untuk bisa berperan. Jadi watini wa zaitun sebenarnya wallahu alam ya, Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Tapi para mufasir banyak menggambarkan berbagai sudut pandang. Oh, buah tin dan zaitun adalah tentang buah makanan dan minuman. Buah tin biasanya didapatkan saat umroh, kalian pasti ada buah-buah ya, buah-buah kecil itu buah tin. Dan minyaknya biasanya minyak zaitun, menandakan itu minuman, dan minuman itu bisa diminum juga selain dioles. Kemudian yang kedua, dan demi Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah Sinai. Lalu bagaimana hubungannya dengan ayat pertama tadi? Tentu saja manusia telah mendapatkan makanan dan minuman, maka ia akan beribadah sebagai perilaku dirinya yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tursina adalah bukit, lambang sebuah kekuatan. Tentu manusia kuat dan tegak bila sudah makan dan minum. Tegaknya diri kita dalam beribadah kepada Allah adalah lambang Tursina. Maka dapat kita ilustrasikan dalam tabel berikut. Buah tin itu makanan, buah zaitun itu minuman, sedangkan Bukit Sinai itu adalah saat kita sehat dalam beribadah. Karena Nabi Musa itu dapat berhari-hari tanpa makan dan tanpa minum, dia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat. Dengan demikian ayat 1 dan 2 surat ini benar-benar menjelaskan masalah yang sangat penting bagi manusia, yaitu apa yang dimakan dan apa yang diminum adalah dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanan dan minuman yang kita konsumsi akan menghasilkan tenaga dan energi.
energi yang kita dapatkan inilah yang akan digunakan untuk berperan dan beribadah dalam segi-segi kehidupan. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang suatu negeri yang aman. Negeri yang aman ini tentu saja adalah suatu negeri yang di dalamnya terdapat kedamaian, tidak ada pergolakan yang menghancurkan negeri. Maka syarat untuk menjadi sebuah negeri yang aman adalah dengan menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat, dan semua masyarakatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur atas makanan dan minuman yang diberikan. Negeri yang aman adalah negeri yang cukup makanan dan minumannya, dan semuanya dari pejabatnya hingga rakyat yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik itu ya, negeri yang aman, baldatun thayyibatun, negeri yang baik, insyaallah nanti Allah akan mengampuni akan negeri itu. Negeri yang berisi cukup akan makanan dan minumannya, rakyatnya senang beribadah kepada Allah, insyaallah jaminannya Allah pada manusia bila ingin negerinya menjadi aman dan sentosa, maka Allah akan mengampuni akan negeri itu, mengampuni semua rakyat-rakyat yang ada dalam negeri itu. Berbicara tentang negeri yang aman di dalam ilmu kenegaraan juga dengan ilmu leadership, manajemen dan administrasi. Semua orang yang paham negara pasti memahami bahwa untuk menciptakan sistem negara yang aman, maka di dalam negara tersebut harus berlangsung satu sistem leadership atau manajemen dan administrasi yang baik. Artinya sebuah negara akan aman dan sejahtera bila langsung berlangsung kepemimpinan yang baik, manajemen yang efektif, administrasi yang sistematis. Hal ini berlaku secara global di berbagai negara. Kekacauan juga akan terjadi bila dalam suatu negara tidak terjadi interaksi dan interaksi ketiga hal ini dengan baik. Kesempurnaan ini akan lengkap bila kita punya kemauan yang keras dan untuk tiga hal itu. Jadi dengan cara agar mendapatkan kesempurnaan ini adalah kita membaca dan mengkaji Al-Quran, yang kedua menegakkan sholat, dan yang ketiga adalah suka menolong orang lain. Inilah yang akan mengamankan kita dari prahara dunia atau kejahatan daripada dunia. Dan ketiga, hal ini juga lah yang memproyeksi diri manusia untuk sempurna, insan fi ahsani taqwim. Bila tiga hal ini diabaikan, maka siap-siaplah untuk menjadi orang yang paling buruk, menjadi manusia asfal atau manusia terendah yang dipengaruhi budaya peradaban, artinya tidak fitrah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tiga ayat pertama. Jadi cukup kita pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita membahas atin ayat 1 sampai 3. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang atin ayat 4 sampai ke 8. Insyaallah pada pertemuan kelima ya. Itu saja dari Bapak, silakan kalian kerjakan di classroom, itu ada tugasnya. Kalian tulis dan kalian jawab di buku tulis lalu kumpul di classroom itu. Ya, itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.